Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan mengqadha sholat ketika perempuan itu datang haid dan selesai haid. Jadi kan perempuan kalau haid kan aslinya memang tidak wajib atau tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Bahkan kalau mengqadha tidak sah kan. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada kewajiban sama sekali. Kalau datang haidnya seumpama sudah masuk waktu sholat dan melewati waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat dan bersuci bagi perempuan, bagi yang daimul hadas. Kalau tidak daimul hadas, sudah melewati waktu yang cukup untuk sholat. Nah, ini nanti dia kok belum sholat, maka berkewajiban mengqadha sholat. Semisal, zuhur masuk jam 12, datang haidnya jam 12 lebih 5 menit nih. 5 menit kan cukup ya. Seumpama orang ini tidak daimul hadas, melakukan sholat zuhur selama 5 menit kan cukup. Kok dia belum sholat zuhur, maka berarti wajib qadha sholat zuhur. Seperti itu. Nah, tapi untuk ketika selesai haid, kalau datang haid, maka yang wajib diqadha sholat itu saja. Semisal belum sholat asar, ya sholat asar aja. Semisal belum sholat zuhur, ya sholat zuhur aja yang wajib diqadha. Tapi kalau selesainya haid ada perbedaan. Jadi seumpama selesainya haid itu dalam waktu sholat dan masih tersisa waktu yang cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram. Hanya Allahu Akbar saja. Kok dia sudah suci dan belum sholat, maka wajib qadha. Jadi apa seumpama? Qubailal maghrib. Suci, lalu beberapa detik kemudian Allahu Akbar maghrib. Maka berarti wajib qadha salat asar. Nah, kalau dalam permasalahan selesainya haid, wajib juga mengqadha salat yang bisa dijamak. Seumpama sucinya asar, maka berarti juga wajib qadha asar plus qadha zuhur. Kalau sucinya zuhur ya zuhur aja. Asarnya nanti dilakukan secara ada. Kalau sucinya maghrib ya maghrib aja. Kalau sucinya isya'nya wajib qadha, maghribnya juga wajib qadha, seperti itu. Ya, ada buku haid. Sekarang lagi dicetak yang ada buku haid, nanti ada cara mudah, cara gampang. Itu rumus haid. Adapun ini permasalahan. Kalau permasalahan bisa langsung dihafal. Jadi sederhana, karena dia sempat menemui waktu zuhur, maka kemudian datang haid, dia nggak boleh sholat karena dia sudah datang haid. Asalkan haid yang memenuhi syarat haidnya. Ada rumus haid, ya ada kitab haid praktis. Nanti ada rumus haid. Kitab praktisnya hanya 20 halaman, nanti penjabaran sampai hampir 200 halaman. Dan yang perlu dipelajari hanya 20 halaman saja. Pegangi 20 halaman, paham nanti. Nah, jadi kalau betul wanita tersebut memang haid, maka tidak boleh lagi sholat. Cuman karena dia sudah menemui waktu zuhur, maka utang zuhur ada pada pundaknya. Artinya dia punya utang zuhur. Nah, kemudian di samping dia punya utang zuhur, maka nanti di samping utang zuhur, maka dia wajib nanti mengqadha. Kalau sudah suci tentunya, mengqadha, membayar sholat zuhurnya. Membayarnya ya kapan saja, karena dia ada uzur. Kemudian plus sholat asarnya, karena asar termasuk yang bisa dijamak dengan waktu zuhur. Yang asarnya itu diqadha juga, karena apa? Itu bab hati-hati. Karena apa? Kalau seandainya dia dalam bepergian, mungkin sekali dia melakukan sholat zuhur sekaligus sholat asarnya. Jadi dia tidak dosa, karena dia memang tidak mengerti kalau bakal tahu haidnya. Kemudian dia wajib mengqadha sholatnya kapan? Ya nanti kalau sudah terbebas dari haidnya, yang diqadha adalah sholat zuhur, berikut sholat asarnya untuk jaga-jaga. Seperti itu, namanya ihtiyat. Baik, itu saja insya Allah. Baik, untuk di Papua nanti, semoga Buya sampai sana. Sampaikan pada yang lainnya untuk program. Buya akan ke sana, apalagi ada program buat pondok, buat Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhubungan dengan rukun Islam atau gabungan, kalau dari awal berarti ini yang ke-11. Seorang wanita tidak mengqadha sholat yang telah masuk waktunya dan belum sempat dilaksanakannya karena keluarnya darah haid atau nifas darinya. Padahal ia diwajibkan mengqadhanya segera setelah sucinya. Demikian pula jika ia suci pada waktu sholat asar, maka ia sholat duhur dan asar sekaligus. Karena waktunya adalah satu bagi orang yang beruzur, seperti orang yang sakit dan musafir,
ia juga berudzur karena terlambat sucinya. Demikian pula waktu sholat isya, jika ia suci maka ia wajib sholat maghrib dan isya sekaligus, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ini satu penyakit juga banyak wanita begitu ya. Jadi ibu harus jeli karena ibu yang lebih tahu. Kalau siklus haidnya 7 hari dan memang hari ke-7 itu baru bersih. Kadang-kadang hari ke-7 mungkin pagi masih ada tetesan, sisa coklat dan segala macam. Tapi setelah itu duhur bersih dan itu sudah rutin. Oke, hitung berarti 7 hari. Tapi kalau cuman was-was, sebenarnya sih hari ke-5 sudah nggak ada, tapi masih mau libur sholat. Sengaja. Alasannya nanti takut netes lagi, padahal dia tahu nggak ada. Ini nggak boleh. Nah, fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, kalau ada orang masuk waktu sholat, misal asar ya, dia belum haid nih, tapi kan dia semestinya bisa kerjain sholat, dia tunda sampai menjelang maghrib, pas mau sholat asar netes darahnya. Fatwa beliau, asar ini diqadha nanti. Setelah selesai suci, maka dia kerjakan asar itu. Karena dia haid sebenarnya di masa waktu yang dia bisa sholat dulu itu. Mulai dia tidak boleh sholat, maghrib semestinya. Maghrib, isya dan seterusnya gitu kan. Begitu juga pada saat misalnya dia bersih di hari ke-7 misalnya, di waktu asar. Awal azan asar bersih, dia mandi. Maka di sini dia sholat duhur sama asar, walaupun duhur sudah lewat. Karena duhur sama asar itu dianggap kayak satu waktu, seperti maghrib sama isya. Makanya dia boleh dijamak di waktu musafir, karena dianggap kayak satu waktu. Maka ini juga termasuk kelalaian yang sering terjadi oleh para wanita. Makanya jangan tunda-tunda ini. Ya, saya sering ingatkan istri itu, sudah bersih, sudah tapi kayaknya, jangan kayaknya, harus pasti. Karena kalau sudah bersih mandi sekarang, ayo segera sholat, nggak boleh ditunda. Nah, itu hukum syar'i. Pendapat di antara para ulama, hukum wanita yang haid setelah masuk waktu sholat. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa wajib mengqadha saat sudah suci. Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak wajib mengqadha setelah sudah suci. Dan saya lebih condong kepada pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah rahimahumullah ta'ala wa rahimahumullah jami'al ulama, bahwa tidak wajib mengqadha wanita yang haid setelah masuk sholat ketika dia sudah suci. Dikarenakan yang namanya qadha harus ada perintah yang baru, sedangkan di sini tidak ada perintah yang baru. Kemudian yang kedua, wanita tersebut adalah mengakhirkan sholat di waktu yang boleh dia mengakhirkannya. Maka saat dia dapat haid dalam keadaan sudah masuk waktu sholat, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya, karena dia termasuk orang yang tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat saat dia sudah haid. Ada sebagian ulama yang mengatakan apabila dia mengakhirkan sholat karena meremehkan sholat tersebut, maka dia mengqadhanya akibat peremehannya setelah suci dari haidnya. Maka ini pendapat sebagian ulama, tetapi kita tadi kuatkan bahwasanya barang siapa wanita yang haid setelah masuk waktu sholat, tidak ada qadha atasnya setelah dia suci, dengan dua sebab. Karena yang namanya qadha harus ada perintah yang baru, sedangkan di sini tidak ada perintah yang baru. Yang kedua, wanita ini haid dalam keadaan waktu sholat masih boleh untuknya. Maka pada saat itu ketika dia haid, berarti dia tidak wajib sholat lagi di waktu yang dia masih
diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat. Artinya masih di waktu asar pada hal ini. Perkara yang kedua, ibu-ibu, wanita yang tidak mengqadha, tidak mengganti sholat yang sudah masuk waktunya namun belum dilaksanakan karena keluar darah haid atau nifasnya. Padahal seharusnya dia wajib menggantinya langsung setelah suci dari haid atau nifas. Maksudnya bagaimana? Ibu-ibu, sekarang sholat azan zuhur jam berapa? Taruhlah jam 12. Jam 12. Kemudian sudah masuk waktu sholat zuhur, dia tidak sholat. Nanti saya sholat jam 2:30. Tahu-tahu jam 2 dia haid. Tahu-tahu jam 2 dia haid. Menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, kalau nanti dia sudah suci dari haidnya, maka yang pertama dia lakukan, dia mengqadha salat zuhur. Kenapa? Karena dia sudah mendapati kewajiban salat zuhur. Dan ada waktu untuk bisa salat zuhur, namun dia tidak kerjakan, dia tunda-tunda sampai jam 2:30, kemudian ternyata dia haid, maka dia harus mengqadha tatkala suci. Sebenarnya permasalahan ini permasalahan khilafiyah. Ada beberapa pendapat tentang masalah ini. Ada pendapat yang mengatakan jika dia sempat mendapatkan takbiratul ihram, jadi misalnya azan zuhur jam 12 pas, kemudian dia sudah mendengar azan zuhur, jam 12 lewat 1/4 atau jam 12 lewat 10 menit dia haid, maka dia harus mengqadha. Kenapa 10 menit cukup untuk sholat? Jangankan takbiratul ihram, bahkan sebagian lagi mengatakan yang penting dia bisa dapat 1 rakaat. Artinya kalau sudah jam 12 azan zuhur, ternyata jam 12:05 dia haid, jam 12 lewat 5 dia haid, dia harus mengqadha salat zuhur kalau dia suci. Kenapa 5 menit itu cukup untuk salat? Bahkan jam 12 lewat 2 menit dia haid, 2 menit cukup untuk 1 rakaat, maka dia harus mengqadha. Ini pendapat. Pendapat yang lain dan pendapat dipilih Syekh bin Baz. Yang pertama pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat kedua pendapat Syekh bin Baz rahimahullah taala bahwasanya wanita yang dia haid di waktu dia sudah mendapati kewajiban salat, seperti tadi dia haid jam 2:30 dan dia belum salat zuhur, maka kalau dia suci dia tidak perlu salat. Kenapa? Karena waktu salat wanita itu muwassa. Waktu salat wanita itu panjang. Duhur jam 2, jam 12, misalnya asar jam 3. Dia punya 3 jam untuk salat. Dia mau salat di waktu kapan saja, enggak ada masalah. Dia salat jam 3 kurang 10 enggak ada masalah. Oleh karena Syekh bin Baz memandang kalau dia haid ternyata jam 2:30 tidak harus mengqadha. Ini pendapat yang kuat. Saya lebih cenderung pendapat ini daripada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Pendapat yang ketiga yang merupakan perincian dari 2 pendapat ini, yaitu jika seorang wanita menunda-nunda salatnya sampai tinggal 5 menit sebelum salat asar dia haid, maka itu baru dia qadha. Kenapa? Karena waktu dia sudah tinggal itu saja untuk salat. Harusnya dia salat namun dia tidak salat, akhirnya dia harus mengqadhanya di waktu yang lain. Mungkin ibu tidak paham, saya ulang ya. Pendapat pertama, jika dia mendapati 5 menit saja, namun dia tidak sholat, akhirnya dia haid, maka dia harus mengqadha kalau dia suci. Contoh, sholat duhur jam 12, sholat asar jam 3. Ternyata jam 12 lewat 5, sudah azan, dia tidak sholat, jam 12 lewat 5 dia haid, maka kalau dia suci dia harus mengqadha. Ini pendapat tadi pendapat siapa? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua, pendapat Syekh bin Baz. Ya. Bahwasanya kalau dia haid jam 2:30 enggak apa-apa karena waktu dia untuk salat panjang. Dia boleh salat. Dia belum terkena kewajiban yang harus. Tidak ada yang bilang kamu harus salat jam 2, enggak ada. Dia boleh salat sampai jam 3 kurang 5, enggak ada masalah. Wanita boleh salat zuhur kapan? Boleh jam 12 lewat 5? Boleh. Boleh jam 1? Boleh. Boleh jam 2? Boleh. Boleh jam 2:30? Boleh. Boleh jam 3 kurang 5? Boleh. Yang penting jangan sampai jam 3. Paham? Karena waktu dia muwassa, yaitu waktu dia untuk salat luas. Dia boleh milih mana saja. Misalnya dia ingin sholat jam 3 kurang 10, tahu-tahu jam 2:30 dia haid, maka dia tidak perlu mengqadha. Kenapa? Karena dia belum terkena kewajiban yang harus. Faham? Berbeda kalau dia ternyata
Waktu sholat duhur dia tunda-tunda, nantilah. Dia tinggal tunggu buat 4 rakaat. Nanti jam 3 azan asar, saya pingin sholat jam 3 kurang 5. Ternyata sudah jam 3 kurang 4 dia masih belum sholat. Berarti dia sudah terkena kewajiban harus. Sudah terkena kewajiban harus. Dan dia belum tahu-tahu jam 3 kurang 4 dia haid. Maka tatkala dia suci dia harus apa? Mengqadha. Paham ibu-ibu? Sedikit yang bilang paham. Paham tidak ibu-ibu? Kesimpulannya tidak mengqadha. Namun kalau dia ingin mengqadha, hati-hati sebenarnya membolehkan. Ya, saya lebih condong tidak, karena kalau memang itu perkara yang harus diqadha maka akan sudah masyhur di kalangan para sahabiyat. Betapa banyak sahabiat di zaman Nabi mereka mungkin haid tatkala sudah masuk waktu. Namun tidak diriwayatkan mereka mengqadha waktu-waktu yang sudah terlewat. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau ingin berhati-hati mengqadha waktu tersebut, silakan.